Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum memulai tutorial bagaimana metode regulasi di MATLAB online, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdul Mukti dengan NIM 2310651116. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari source code yang saya buat beserta dengan teman-teman saya. Tentunya di sini ada beberapa metode yang akan diterangkan oleh teman-teman saya. Untuk itu langsung saja ke web MATLAB online. Sebelumnya kita buka di Google Chrome terlebih dahulu. Terus di searching ini kita ketik MATLAB. Oke, ketika jendela sudah terbuka, di sini ada beberapa pilihan MATLAB dan MATLAB online. Kita akan mengakses di MATLAB online, maka akan dibawa langsung ke web MATLAB online-nya itu. Oke, di sini ada beberapa source code ataupun program yang sudah dan teman-teman saya buat melalui diskusi kecil-kecilan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke metode yang saya presentasikan atau saya pakai di tutorial kali ini, yaitu regular function method. Pertama, mari kita lihat kode utama yang kita gunakan. Program ini bernama regulvalsi dan memiliki 5 parameter. Function adalah fungsi yang ingin kita cari akarnya. Yang ini, function root, regulvalsi function A, B, C, tools, dan max iter itu adalah function dari source code ini. Dan di A dan B, if function A kali function B lebih besar dari 0, A dan B di sini adalah batas bawah dan batas atas dari interval. Nantinya ketika grafik ini ditampilkan, maka ada batas bawah dan batas atas yang dihasilkan dari function A dikali function B. Dan jika function A dan function B ini error, maka function A dan function B ini harus berbeda tandanya. Sebelum melakukan perhitungan, program akan memeriksa apakah fungsi memiliki tanda berbeda di A dan B. Ini penting karena akar hanya dijamin ada jika function A dikali function B itu lebih kecil dari 0. Ketika grafik ini muncul, maka function A dan function B ini otomatis lebih besar dari 0.
kita masuk ke proses iterasi. Program akan menghitung nilai C, yaitu titik potong garis lurus antara A function B dan B function B terhadap sumbu X. Setiap hasil C akan disimpan dalam array X false dan function C disimpan dalam Y false untuk kebutuhan visualisasi nantinya. Jika tanda FA dan function C berbeda, maka akar berbeda di antara A dan C sehingga kita update B sama dengan C. Ditutup. Iterasi ini akan terus berlanjut hingga nilai function C cukup mendekati 0 sesuai toleransi atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Jika akar berhasil ditemukan, program akan mencetak hasil dan menampilkan grafik. Grafik menunjukkan fungsi function X serta titik hasil iterasi regulasi berwarna merah. Di bawah fungsi utama, kita mendefinisikan function X sin X ditambah cos X ditambah X XPX kurangi 8. Dengan interval awal dari 2 dan toleransi I1 sampai 6. Program akan mencari akar dari fungsi ini dalam interval tersebut. Coba kita jalankan program ini apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau ada function yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Untuk itu mari kita running dengan cara di tombol home. Di sini ada run section. Kita klik saja, maka ini akan menampilkan grafik dari program tersebut. Oke, akar ditemukan di sini 2.0 019215. Nah, di sini ketika function A dikali function B itu lebih kecil dari 0, maka grafik ini akan muncul. Dan ketika ketika grafik hasil dari function A dikali function B itu hasilnya lebih besar dari 0, maka grafik ini akan muncul, ataupun sebaliknya grafik ini tidak akan muncul ketika function A dan function A dikali function B lebih kecil dari 0, maka grafik ini tidak akan muncul dan akar itu tidak ditemukan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diseksi. Metode dissection adalah metode numerik yang sederhana dan andal untuk mencari akar. Dengan syarat fungsi yang dianalisis harus memiliki tanda berbeda di dua ujung intervalnya. Sekarang mari kita lihat struktur kode program kita. Program ini bernama bisection method dan menerima 5 parameter. Function, fungsi yang akan dicari akarnya. A dan B, batas bawah dan atas dari interval pencarian.
toleransi error yang ditentukan, dan max iter, jumlah maksimum iterasi yang diizinkan. Pemeriksaan awal. Langkah pertama adalah memeriksa apakah fungsi memiliki tanda berbeda di A dan B. Jika tidak, maka metode ini tidak dapat digunakan dan program akan menghasilkan error. Proses iterasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses iterasi. Titik tengah root dihitung sebagai A plus B atau per 2. Nilai fungsi di titik tengah f root dievaluasi. Jika f dalam kurung A dan f dalam kurung root memiliki tanda berbeda, maka akar ada di sisi kiri, sehingga kita update B sama dengan root. Jika tidak, akar ada di sisi kanan, maka kita update A sama dengan root. Kita ulangi proses ini hingga interval B-2 per 2 lebih kecil dari toleransi tol atau jumlah iterasi telah mencapai batas. Visualisasi iterasi. Setiap iterasi dicetak di layar, memperlihatkan nilai A, B, root, dan F dalam kurung root. Kita juga menyimpan semua titik root dan F root dalam array yang nantinya akan dievaluasikan dalam grafik. Di bagian bawah program, kita mendefinisikan fungsi f(x) sama dengan x 3 min x min 2. Kita cari akar fungsi ini dalam interval 1, 2 dengan toleransi 1e 6 dan maksimal 100 iterasi. Program akan mencetak hasil iterasi dan menemukan akar dengan pendekatan yang sangat akurat. Setelah iterasi selesai, program akan mencetak. Kita akan run. Dan seperti inilah hasilnya. Akar ditemukan yaitu 1.521.379. Baik, inilah grafiknya. Dan itu dia. Mungkin itu saja presentasi yang saya lakukan. Baik, teman saya akan melanjutkan proses berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi Nur Maulida Rahman dengan NIM 2310651105. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang metode visualisasi metode Newton-Raphson di MATLAB untuk mencari akar fungsi. Pertama, kita buka terlebih dahulu proyek yang sudah kelompok kami buat. Pertama-tama kita bersihkan workspace dengan perintah clear dan close all. Lalu kita definisikan fungsi yang akan kita cari akarnya. Function add x kali pangkat 3 min x min 2. Dan tentu saja kita juga harus mendefinisikan turunan dari fungsi tersebut. df sama dengan add dalam kurung x 3 pangkat x 3 kali x pangkat 2 min 1. Kita tentukan nilai awal x0 sama dengan 2. Toleransi error 1e min 6 dan jumlah maksimum iterasi 10. Array X disiapkan untuk menyimpan hasil dari setiap iterasi metode Newton-Raphson. Sebelum literasi dimulai, kita plot fungsi fx pada interval 0 hingga 3. Warna orange digunakan untuk memudahkan identifikasi. Fplot f 0,3 line weight 2 color 1 0,50. Kita juga menambahkan garis horizontal sebagai sumbu X
dalam kurung Y sama dengan 0, dan memberi label grafik agar lebih informatif. Dalam setiap iterasi kita hitung nilai fungsi function X dan turunannya f function X. Kita gunakan rumus Newton-Raphson. Rumus Newton-Raphson tersebut adalah xn plus 1 sama dengan xn min f xn per f1 dalam kurung xn. Titik-titik hasil iterasi digambarkan sebagai lingkaran hitam di kurva. Garis singgung berwarna biru menunjukkan pendekatan linear pada titik tersebut. Garis merah putus-putus menunjukkan arah pergerakan ke sumbu X. Setiap iterasi diberi label X0, X1, dan seterusnya. Proses akan berhenti jika selisih antar dua iterasi sudah cukup kecil, sesuai dengan toleransi yang kita tetapkan. Setelah iterasi selesai, kita simpan akar pendekatan terakhir dan menampilkannya. Fprint akar pendekatan terakhir, 6fn akar terakhir. Sebagai pembanding, kita juga hitung akar sebenarnya menggunakan function zero dari MATLAB dan tandai dengan titik merah. Agar lebih mudah dipahami, kita tambahkan legend untuk menjelaskan setiap elemen grafik. Fungsi function X, titik-titik pendekatan, garis singgung, garis menuju sumbu X, akar sebenarnya. Dan mari kita run terlebih dahulu proyek yang sudah kita buat. Kira-kira seperti inilah grafik Perkenalkan, nama dari saya program yang kita buat. NIM 231051119. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan ke metode terakhir, yaitu metode secant. Terus scan LC. Setelah selesai, clear, close all. Kemudian kita definisikan fungsi yang ingin kita cari akarnya. Di sini kita menggunakan fungsi f, yaitu rumusnya ini. Setelah itu, untuk memulai metode secant, kita membutuhkan dua tebakan awal, yaitu x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2. Lalu kita tetapkan toleransi error sebesar 1s sampai 6 dan jumlah iterasi maksimum sebanyak 10. Kita juga menyiapkan array X untuk menyimpan semua hasil iterasi. Sebelum memulai iterasi, kita visualisasikan grafik fungsi fx. Kita buka kurung f himpunan 003. Setelah itu r line width 2. Setelah itu tutup kurung. Kita juga menambahkan garis horizontal y sama dengan 0 untuk memperjelas letak sumbu X. Kita masuk ke inti dari metode ini. Setiap iterasi akan mengambil dua titik sebelumnya dan buka kurung X. Setelah itu himpunan I string 1 dan XI, tutup kurung menggunakan rumus metode secant. Ini adalah rumus metode secant. XI tambah 1 sama dengan XI minus F kurung XI, yaitu banyak pilihannya kan kawan. Baik, kita setelah menyimpan rumusnya, kita simpan hasilnya dan menambahkan ke array X. Setelah menambahkan ke array X, untuk setiap iterasi kita menambahkan beberapa elemen visual. Pertama, titik-titik hasil evaluasi fungsi digambarkan dengan lingkaran hitam. Perkiraan akar X I tambah 1 ditandai dengan lingkaran merah berisi kuning di sumbu X. Garis secant yang menghubungkan dua titik sebelumnya digambar sebagai garis biru. Kita juga menambahkan label teks seperti X0 dan X1. Seterusnya agar prosesnya lebih mudah diikuti.
Jika selisih antara dua nilai terakhir sudah lebih kecil dari toleransi, maka iterasi dihentikan lebih awal. Mungkin itu di pengecekan konvergensi. Setelah iterasi selesai, kita ambil dan tampilkan akar pendekatan terakhir. Dalam kurung metode scan. Akar ini ditunjukkan dengan jelas di grafik hasil visualisasi. Kita tambahkan legend agar grafik mudah dibaca dan dipahami yang menjelaskan fungsi f kurung x garis sumbu x titik hasil iterasi titik pendekatan akar garis second. Itu adalah 5 tambahan legend supaya mudah dibaca ya kawan-kawan. Mungkin itu saja cara menggunakan metode second di MATLAB untuk mencari akar fungsi lengkap dengan grafik dan proses visualisasi. Semoga tutorial ini bermanfaat dan barokah. Terima kasih, sampai jumpa.